Mengawali khutbah ini sebagai salah satu rukun khutbah, kami berwasiat khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita terus berupaya mendekatkan diri kita kepada Allah dengan terus berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya, karena itu merupakan cara agar ketakwaan kita lebih meningkat dalam setiap waktu. Kaum muslimin rahimakumullah, akhir-akhir ini ada satu, katakanlah, berita atau kejadian yang lagi hangat, yakni tentang pendidikan barak yang diusulkan atau menjadi ide Gubernur Jawa Barat saat ini, yakni Deddy Mulyadi. Ada sedikit kontroversial karena ada yang mendukung, ada juga yang tidak mendukung. Saya menyampaikan masalah ini, saya tidak melihat siapa yang mengatakannya, tetapi saya hanya melihat kasus seperti itu atau ide seperti itu kira-kira baik atau tidak. Karena saya teringat dengan kalimat yang disampaikan Sayyidina Ali, "Unzur ma qala wa la tanzur man qala." Atau dalam riwayat lain, "Unzur ila ma qala wa la tanzur ila man qala." Lihatlah apa yang dikatakannya, tetapi jangan kalian lihat siapa orangnya. Ini memang bukan hadis Rasulullah, tetapi ada satu riwayat bahwa Sayyidina Ali mengucapkan kalimat ini itu bersumber dari salah satu hadis Rasulullah dari Abu Hurairah, di mana Rasulullah satu hari mengatakan, "Al-kalimatul hikmati dolatul hakim, fahaitsu wajadaha fahuwa ahaqqu biha." Bahwa kalimat yang mengandung hikmah itu adalah intisari, kunci atau senjata dari para hakim. Maka ketika ada pendapat kalimat yang mengandung, katakanlah, hikmah atau sejenisnya yang bisa kita ikuti, maka kata Rasul, tidak apa-apa diikuti. Sekaligus saya menyampaikan bahwa kalimat ini sebenarnya tidak perlu diperdebatkan, karena memang ya kadang-kadang sebagian dari kesalahan kita adalah ketika yang bicara itu bukan kelompok kita, bukan orang yang dipilih oleh kita. Kadang-kadang kita tidak menganggapnya benar, artinya semua yang dikatakannya salah karena dianggap musuhnya kita. Ya, sekaligus saya berpesan, mungkin di sini juga misalnya yang lalu ada yang memilih Pak Anies, tetapi yang sudah disahkan, sudah dinobatkan sebagai presiden adalah Pak Prabowo. Mari kita pelajari, kalau memang ada yang benar, ya tentunya kita apresiasi, tetapi ketika ada yang salah, tidak apa-apa kita kritisi, asal dengan cara yang bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang islami, yakni dengan cara bijaksana dan kalimat-kalimat yang baik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang dilakukan oleh Kang Deddy
ini sebenarnya secara pribadi saya pernah mengalami. Tahun 1994 ketika kami mau masuk menjadi sukarelawan pembangunan desa tertinggal, itu ternyata ada pengalaman. Sebelumnya itu ada korup-korup lain, ada Butsi, ada TKS yang direkrut oleh masing-masing kementerian. Itu ada sedikit kelemahan ternyata, karena mereka hanya direkrut oleh kementerian, kemudian dibekali administrasi, begitu diterjunkan banyak yang KO, banyak yang kehilangan semangat, banyak yang loyo, banyak yang yang tidak mampu menghadapi lapangan. Dan kemudian berikutnya pas angkatan kami diambil alih oleh TNI waktu itu, bahkan kami dididik oleh 3 lapis tentara, mulai dari Linut, Cilodong, Bogor, beberapa minggu ya, kemudian kami dikirim ke Cikole, Kostrad, Cimahi, dan terakhir kami berlatih di tempat pelatihan Kopassus Situ Lembang. Dan itu ternyata saya malah menyimpulkan selama mengikuti pendidikan pelatihan yang paling nikmat, yang paling luar biasa, saya justru merasakan pada saat ini. Walaupun menderita, ya, kita setengah disiksa sebenarnya, Pak. Bahkan pada awal-awal minggu pertama, karena yang dilatih ini semua sarjana S1, yang melatih itu kan para prajurit yang balok-balok merah. Ya, ada juga 1-2 sersan. Itu emosi kita, para peserta ini, karena mungkin merasa sarjana pendidikannya lebih tinggi, emosinya meluap sampai terribut di markas tentara waktu itu, dan protes karena dilatih oleh balok-balok merah. Tetapi kemudian para panglima tinggi, beberapa panglima tinggi datang, kemudian kita dikumpulkan dan kita diberi penyadaran bahwa memang itulah didikannya. Itu ternyata salah satu didikan untuk bagaimana memancing emosi kita. Dan setelah itu kemudian kita bisa mengikuti dan semua menjadi kompak, menjadi semangat luar biasa. Dan kalau kita lihat satu persatu, itu luar biasa didikannya. Mulai dari jam 4 subuh dibangunkan, ya, yang sholat tahajud, kemudian setelah sholat subuh ada latihan bela diri, dan seterusnya sampai mengaji, sampai ceramah dan semuanya. Dan ini hadirin kaum muslimin rahimakumullah, malah menurut kami sebenarnya bukan hanya anak-anak yang dianggap nakal saja. Kalau menurut saya, justru kalau anak-anak level katakanlah kelas 3 SMP atau SMA kelas 1 itu adalah diberi kesempatan barang beberapa minggu dididik oleh militer, itu hebat sekali insya Allah. Dan kalau saya kaitkan dengan ayat yang saya sampaikan di awal tadi, itu ada di dalam surat Al-Isra ayat 36. Janganlah, kata Allah, kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Ayat ini tidak berkaitan dengan masalah pendidikan secara langsung, tetapi ayat ini mengandung 2 hal penting. Yang pertama, kita dilarang oleh Allah mengikuti sesuatu yang kita tidak paham. Makanya ada sebagian saudara kita yang sangat keras bahwa kita dalam beragama ini sebaiknya jangan taklid buta, tapi belajarlah. Kita kita sholat, tetapi kita tahu dalilnya sholat, kenapa Allah memerintahkan kita sholat, itu setidaknya kita tahu sumbernya. Yang kedua, yang biasa ikut-ikutan itu adalah anak-anak kita yang usia sekolah. Makanya banyak anak-anak terjerumus, orang menyebutnya karena faktor lingkungan, karena ikut-ikutan, dia tidak begitu paham, lihat temannya yang teler, yang menggunakan narkoba,
Ya karena ada di dalam lingkungan itu kemudian ikut-ikutan. Yang tidak paham dia bahayanya. Begitu juga hal-hal lain yang begitu belum mengerti, tetapi karena ini adalah komunitas sesama usianya, sesama teman sekolah mungkin, sesama teman di deker mungkin, mereka menjadi ikut-ikutan. Nah itu 3 hal yang membuat kita ikut-ikutan itu, kata Allah. Yang pertama adalah sumbernya itu pertama dari pendengaran kita, kedua dari penglihatan kita, dan yang ketiga dari hati kita. Awalnya kita lihat, oh ya begini. Awalnya kita mendengar, oh begini. Tetapi senjata terakhir adalah hati kita. Ketika hati kita kemudian membenarkan yang tidak benar dan ikut-ikutan, naudzubillah min dzalik, kita terjerumus. Nah sekarang persoalannya adalah mendidik 3 hal, penglihatan, pendengaran, hati. Ini memang membutuhkan cara-cara tertentu yang tentunya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dan saya kira didikan di Barat, ya, saya juga sempat mengikuti persis seperti kami dulu di Genjot. Itu benar-benar apa ya, katakanlah semua panca indera itu kita difokuskan untuk bagaimana mendapatkan pelatihan-pelatihan, penglihatan, pendengaran, penciuman, perilaku, sampai hati kita. Karena begitu selesai, alhamdulillah semua teman-teman itu siap diterjunkan ke desa-desa tertinggal parah. Dan alhamdulillah dari korup kami itu tidak ada satupun yang kemudian pergi meninggalkan tugas, malah kemudian menetap di situ bertahun-tahun, termasuk saya. Saya asli dari Cirebon, mulai dari kegiatan itu di Poso, di Morowali, Kolonari, sekarang di Sulawesi Tenggara. Kita masih punya semangat untuk bagaimana terus membangun bangsa dan negara dari bawah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ini hanya untuk mengajak renungan kita semua. Mudah-mudahan kita juga bisa di rumah kita, walaupun memang ini relatif ya. Karena ada juga orang yang orang tuanya tentara, dididik keras, ada yang bagus, jadi ada juga yang putus asa. Nah, makanya memerlukan kebijaksanaan. Itulah sebabnya kami menganjurkan kita padukan antara pendidikan yang katakanlah seperti militer itu dengan ajaran kita. Mana batas-batas yang sesuai dengan usia dan lain sebagainya. Ini penting sekali. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan kita dan kita juga terus peduli terhadap anak-anak kita. Walaupun di Kendari saya kira belum ada, tetapi kita juga bisa katakanlah bagaimana kita bisa mengadopsi sehingga anak-anak kita tidak ada yang liar di jalanan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul basir.